Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang membawa kami untuk mempersembahkan hidup ini. Untuk mempersembahkan setiap anggota-anggota tubuh kami. Untuk Engkau pakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Dan kami menyerahkan setiap anggota-anggota tubuh kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih kalau setiap pagi kami boleh memuliakan nama-Mu. Mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami saat ini kalau kami mau mendengar akan bagian dari firman-Mu. Kami mau tundukkan kepikiran kami di bawah Kristus. Kami mau telinga kami terarah kepada apa yang Engkau ingin katakan kepada kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menolong kami, mencerahkan hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh mengerti dan kami bercermin dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom semuanya, saya belajar untuk share tentang apa yang dikatakan dosa kebiasaan. Kita tahu kalau kita melakukan sesuatu, nah, terus kita ngulang-ngulang sesuatu, misalnya kebiasaan yang baik gitu ya, itu akan lama-lama akan membentuk, apa yang kita lakukan berulang-ulang itu menjadi suatu kebiasaan, entah baik atau tidak baik ya. Yang saya mau share adalah tentang dosa kebiasaannya. Satu roh jahat itu bisa memasuki seseorang kalau dia itu memberi akses, memberi kesempatan, memberi jalan masuk untuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Misalnya gini saudara, kalau ada satu firman, misalnya firman itu untuk kita gitu ya, kamu tidak usah takut untuk melakukan hal itu, tapi kita melakukannya setengah hati, takut gitu ya, takut. Padahal Tuhan udah bilang jangan takut, lakukan. Ragu tak karena takut. Nah nanti besoknya lagi Tuhan ngomong, perkatakan itu, takut lagi ya. Tidak mengatakan lagi. Lama-lama itu menjadi satu kebiasaan. Dan saya akui bahwa saya itu orang yang seperti itu. Takut-takut, tapi saya bersyukur Tuhan tempatkan orang-orang di sekeliling saya. Saya ngaku kalau keluarga saya itu bukan orang yang keras, bukan. Mereka cuma bisa menasihati, kalau saya nurut boleh, nggak nurut ya terserah gitu tuh. Tapi saya ditempatkan Tuhan pada orang-orang yang bisa, kalau secara positifnya bisa mendorong saya untuk ke arah yang maju. Tapi buat saya itu, ketakutan saya itu tambah didesak gitu tuh. Mau tidak mau hands up saya melakukannya ya. Saya melakukan gitu ya, belajar melakukan gitu ya, walaupun hati tuh aduh nggak enak gitu ya. Seperti juga kalau hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita gitu ya. Begitu kita membuka kesempatan, pintu kesempatan, membuka celah di dalam hidup kita. Membuka celah, lalu si jahat itu bisa masuk. Misal begini saudara, kemarinnya itu suami saya itu kelupaan satu renteng kunci masuk rumah garasi sama rumah ini. Kuncinya rupanya ditempel di situ dan dia balik lagi sudah nggak ada. Jadi mau tidak mau rubah semua. Nah, begitu juga kalau kita lalai, kita tahu kita tidak boleh melakukan itu, tapi kita lakukan itu pertama kalinya mungkin satu kelalaian, kelupaan gitu ya. Tapi kalau kebiasaan diulang-ulang terus, akhirnya kita nih memberikan jalan masuk terus-menerus kepada si jahat, kepada orang yang mau berbuat jahat memasuki rumah kita. Seperti itu bayangannya gitu ya, saya nggak bisa nyusun kata-katanya, tapi saudara membayangkan sendiri aja gitu kalau bahasa saya belepotannya. Nah, yang lalu itu saya kan bilang, yang lalu saya pernah share tentang panggilan pertobatan. Bagaimana roh jahat bisa masuk dalam kita. Misal,
satu orang ya. Satu orang itu dia dilahirkan dalam satu keluarga di mana dia merasa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat dia itu kasarnya gitu, kerasukan gitu ya, kerasukan setan. Enggak pernah. Tapi kalau kita lihat akses masuk untuk setan itu bisa masuk dalam hidup kita banyak cara. Banyak cara. Salah satu yang dihadapi oleh seorang itu, dia mempunyai orang tua yang belum jadi anak Tuhan. Biasanya kebiasaan gini, kebiasaan orang tua itu kalau dia punya anak sakit lagi, lalu dia cuma karena belum jadi orang percaya, dia cuma punya pikiran selalu pikiran yang apa yang diajarkan oleh orang tuanya lagi itu dia lakukan. Misalnya membawa anak itu dipersembahkan kepada dewa ya, kepada kelenteng gitu ya. Nah, anak ini tidak menyadari. Nah, setelah anak itu bertambah dewasa, belum kenal Tuhan nih. Belum kenal Tuhan, suatu saat Tuhan melawat dia. Nah, mulailah dia belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan. Nah, dia menyadari, dia butuh nih. Hidup saya ini seperti ini. Sebentar-sebentar sakit. Nah, dia butuh untuk dilepaskan. Dia baca firman, mulai melepaskan kebiasaannya. Misalnya rokok, kebiasaan merokok. Padahal dia belum jadi anak Tuhan. Dia mulai melepaskan. Nah, suatu saat ketika dia didoakan, dia sungguh-sungguh minta ampun. Tuhan, saya mau lepas. Nah, dia doa puasa, akhirnya dia doakan pelepasan dan dia sungguh-sungguh menyerah. Tuhan, saya mau dilepaskan. Akhirnya didoakan pelepasan. Dan terakhir daripada doanya itu, setan itu ngaku. Dia yang dirasuk ya. Ngaku bahwa dia itu sakit penyakit. Roh sakit penyakit ada di dia. Jadi dia teriak dan akhirnya terlepas. Jadi untuk kita mau melepaskan semua dosa-dosa kebiasaan kita yang tidak baik itu, entah dari nenek moyang, entah dari kita sendiri, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat. Bukan tomat tuh tobat kumat gitu, tobat kumat nanti lagi-lagi begitu. Enggak, benar-benar putus. Begitu juga orang itu, dia benar-benar putus, dia tidak mau melakukan. Nah, dalam perjalanan hidupnya itu pasti ada sesuatu yang masih tersembunyi di dalam dirinya, belum bersih benar. Istilahnya nih, belum bersih benar. Nah, dia punya satu hal yang dia temperamen yang kurang menguasai diri gitu ya, kurang menguasai dia, emosi gitu ya, bisa emosi gitu tuh, dia biasa emosi, tapi dia menyadari, setelah dia menyadari, aduh saya salah, dia salah, tapi karena dia membaca firman, dia tahu bahwa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini setelah dia jadi anak Tuhan ya, dia bisa mengaku dosa dan nanti kita lanjutkan ya di yang saya mau bahas ya. Jadi kita itu senantiasa kalau mengingat apa yang tidak baik dalam diri kita, kita harus mengingat akan orang-orang tua kita yang belum dalam Tuhan. Apa yang leluhur kita pernah lakukan. Dan di situ kita ada satu panggilan yang Tuhan mau, panggilan pertobatan. Yang lalu saya sudah bahas tentang panggilan pertobatan. Kita mengakui dosa daripada orang tua leluhur kita, kemudian kita minta ampun Tuhan dan kita mau supaya kita ini benar-benar sudah putus dari masa lalu kita, riwayat keturunan keluarga kita yang kita lakukan, ya, yang orang tua kita dan leluhur kita lakukan. Jadi benar-benar bertobat ya, benar-benar bertobat. Nah, setelah itu kita lihat ya,
Kalau namanya dosa, ya dosa, kita lihat ya, kalau dosa itu ya, dosa itu pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan. Orang Kristen mestinya tahu apa hukum Tuhan, apa perintah Tuhan. Jangan dilanggar. Tapi banyaknya orang, ya katakanlah kalau mau memaafkan diri sendiri, kelemahan kita dalam hal apa gitu ya. Kelemahan kita dalam hal ini misalnya kita lakukan lagi ya, misalnya bohong, paling gampang bohong ya. Bohong itu dalam keadaan terdesak kadang-kadang orang tuh suka bohong. Tapi kalau sudah menyadari melakukan lagi, lama-lama jadi kebiasaan. Dan dia mempunyai istilahnya mempunyai label gitu ya. Labelnya pembohong. Begitu juga nipu. Aduh sadar saya nipu nih. Ngulang lagi karena terdesak, ngulang lagi, jadilah dia penipu. Nah, jadi setiap kebiasaan yang membuat dosa, iblis itu bisa masuk jadi kebiasaan merupakan pelanggaran dan Tuhan tidak suka. Itu punya konsekuensi. Konsekuensinya tidak hanya di dunia tapi juga di dalam kekekalannya. Konsekuensinya itu ya. Di dunia nanti kita akan lihat apa yang telah kita lakukan, kita akan lihat akibatnya. Juga di kekekalan lebih lagi ya. Nah terus ada lagi hal begini ya. Dengan cara gini, ada yang berdosa, ada yang orang yang berdosa dengan melakukan apa yang salah dan tidak benar. Itu jelas kan? Melakukan apa yang salah dan tidak benar, yang terang dosa gitu kan, gampang. Tapi ada juga yang dikatakan oleh firman, ada yang berdosa dengan tidak melakukan apa yang baik dan benar. Saya lupa itu ya mestinya ditulis ya. Jadi gini, kalau kita melakukan apa yang salah dan benar, apa yang salah dan tidak benar pasti berdosa. Tapi ini ada ya, tidak melakukan apa yang benar dan baik itu juga seperti Yakobus 4 ayat 17. Coba kita lihat ya, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Misal saya itu tahu saya harus berbuat baik kepada orang itu. Supaya dia tidak merasa tertekan atau merasa terus-menerus dirundung salah. Saya harus mengulurkan tangan mengampuni orang itu. Ya, jadi saya harus berbuat baik, tapi saya nggak mau. Saya tidak mau, biarin aja urusannya dia karena dia yang melakukan, dia salah. Saya tidak melakukan untuk mengulurkan tangan, untuk membuat orang itu menerima keberadaannya dan dia merasa tidak tertekan lagi. Bayangin aja, kalau orang sudah merasa salah, kepengen minta maaf gitu ya. Tapi dia takut sama orang itu. Takut untuk membuat ngomong minta maaf. Jadi dia diem aja, tapi hatinya sebenarnya tertekan. Satu dosa yang disembunyikan hatinya tertekan. Apalagi yang dia tidak akui di hadapan Tuhan. Itu lebih tertekan sebenarnya. Sangat tertekan. Tapi kalau dia tahu orang itu kok sikapnya berubah sama saya. Kalau berubah sama saya pasti saya nih salah. Tapi saya salah apa ya? Tapi daripada saya nggak enak ngelihat orang itu kok buang muka sama saya. Lebih baik saya datangin orang itu. Kita datangi orang itu, ya kita ngomong saya minta maaf kalau saya melakukan kesalahan yang tidak saya sadari gitu ya. Ngomong aja minta maaf atau kita bersikap manis terus terhadap dia gitu ya. Nah kita akan plong. Saya bersyukur pada tahun-tahun yang lalu di persekutuan ini. Di persekutuan ini ada hamba Tuhan share nggak tahu siapa gitu ya. Bilang kalian harus saling mengampuni. Ayo cari kepada siapa kalian bisa substitusi gitu ya. Orang itu mewakili siapa gitu ya. Nah, kalian harus kalian lakukan hal itu. Nah, saya maaf kata saya nyari Cio. Saya deketin Cio. Cio. Saya anggap Cio itu mertua saya. Ya, mertua saya.
wakilin mama, saya minta ampun karena mungkin saya ini mama itu salah miskom gitu ya, miskom sama saya sebab budayanya beda kan, budaya saya sama mertua saya itu beda. Saya minta Cio mewakili, nah Cio mendoakan saya seperti itu ya, bersyukur sekali kita waktu itu ngomongnya. Hamba Tuhan itu ngomong jadi plong gitu tuh hati tuh. Oh Tuhan, saya tinggal minta ampun sama Tuhan, saya minta ampun sama orang yang saya pilih untuk mewakilin daripada mertua saya ya. Begitu saudara, harus ada pengakuan dosa. Penting kalau tidak kita terus digocok sama si jahat. Terus aja digocok, kamu ini, pengakuan itu penting ya. Nah, coba kita lihat seperti 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Tadi udah ya, Yakobus tadi saya udah baca. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, benar gak? Gak mungkin. Kita pasti punya dosa ya. Semua kita. Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, khususnya ini buat anak Tuhan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan kasih jalan dengan cara apa? Mengaku dosa. Tapi jangan sekali lagi, jangan sekedar ngaku berbuat lagi, berbuat lagi. Sebab Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa dipermainkan. Sebentar iya, sebentar enggak, sebentar iya, sebentar enggak. Kalau saya jadi Tuhan ditebas. Jangan seperti itu ya. Nah, jika kita melakukan satu dosa terus menerus berulang kali. Satu dosa misalnya, satu dosa yang seperti tadi saya ngomong. Maka kita jadi budak dosa itu. Ya coba umpama ya. Entah orang itu berbuat baik atau tidak baik, tapi saya nurutin aja orang itu. Saya jadi budaknya orang itu. Saya jadi hambanya orang itu. Nah sekarang kita sebagai anak Tuhan, apakah kita mau menjadi hamba dosa, hamba dosa atau budak dosa, atau kita mau jadi hamba kebenaran? Mau mana? Kita pilih. Dosa spesifik apa? Yang kita berulang kali lakukan apa? Apa? Kita harus belajar apa yang terus menerus jadi kelemahan saya, kelemahan kita. Karena kalau berulang kali pasti itu merupakan kelemahan. Kelemahan saya kalau misalnya misalnya nonton drama. Misalnya nonton drama, orang-orang kan banyak yang nonton drama apa gitu ya. Kalau nonton drama tidak bisa lepas terus menerus. Saya pernah begitu saudara. Mami saya suka nonton zaman dulu telenovela. Nah, saya nggak nonton karena saya sadar kelemahan saya kalau nonton bisa amblas, ya buang waktu. Nah, mami saya nonton, saya ikut nonton. Saya pergi ke satu tempat ya, saya sampai telepon ke rumah. Ke siapa ya saya teleponnya ke rumah. Saya mau rekam supaya saya tidak ketinggalan film itu. Coba, saya seperti itu. Jadi saya menyadari kelemahan saya. Saya tidak mau terulang. Itu kebiasaan yang istilahnya biarpun ceritanya bagus membuang waktu. Membuang waktu. Apalagi kalau hal-hal yang tidak baik ya, kita harus belajar. Nah, sekarang kita belajar untuk mengingat apakah kita ini menyerah pada ketakutan kita, menyerah kepada kemarahan. Kemarahan itu satu hal yang tidak baik, apalagi kemarahan yang di luar kendali gitu ya. Apakah kita ini keluhan. Nah, kalau kita ngeluh tuh sehari-hari, pernah enggak ya kita tidak ngeluh? Terus apakah hari ini kita banyak mengeluh? Nah, itu juga merupakan kelemahan. Tuhan tidak mau kita mengeluh, tapi Tuhan mau kita mengucapkan korban syukur. Ya udah, haleluya kata.
Haleluya ya. Kita jangan kalah sama saudara kita ya. Saudara kita selalu bilang alhamdulillah. Nah, kita juga harus tahu bahwa kita harus mengucap syukur karena Tuhan itu layak disyukuri. Kita ngelihat yang tidak enak, yang mengecewakan. Kita ngucap syukur karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya itu. Kita nggak tahu gitu ya. Kita harus belajar, terus belajar. Terus kita ini misalnya tidak puas. Inilah gitu. Kepengen ini. Kita tahu kepuasan bagi setiap orang. Dunia itu semua mengejar kepuasan. Tapi hanya satu yang bisa memberikan kepuasan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti perempuan Samaria. Yang di sumur Yakub itu ya. Ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan minta air. Terus kata si perempuan Samaria, masa kamu minta air sama saya? Nggak pantas gitu ya. Dia orang Samaria gitu ya. Tapi Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa yang meminta air ini, kamu pasti lebih dulu minta air padaku. Nah, terus dia bilang, oh sebenarnya kalau si perempuan itu kamu tuh, apakah kamu nabi ini. Nah, kita menyadari banyak orang itu tidak puas. Istilahnya sudah kaya kepengen lebih lagi, kepengen lagi. Keinginan itu tidak bisa terpuaskan. Bukan tidak boleh tidak kaya, boleh kaya, boleh cari uang, tapi keinginan tidak bisa terpuaskan. Yang bisa memuaskan kita hanya Tuhan. Kalau orang yang tidak puas sama seperti perempuan Samaria itu, dia tidak puas sama suaminya, ganti lagi sama satu lagi, ganti lagi. Itu semua kepuasan yang semu. Ingat ya, dosa adalah kenikmatan sementara, tapi efeknya jangka panjang. Kita harus memikirkan itu. Seperti orang narkoba nikmat sementara, tapi efeknya jangka panjang. Kita harus nyadarin di samping kita ada si jahat yang senantiasa menyuruh-nyuruh kita ya. Kita lihat Roma 6 ayat 16. Aduh, jamnya cepat. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya. Jadi kita nih menyerahkan diri, jadi maulah ngabdilah gitu ya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita memberi akses pada si jahat untuk menguasai kita, lama-lama kita dikuasai, kita jadi hamba si jahat itu. Nah, hamba si jahat itu namanya juga si jahat. Memimpin kepada siapa? Pada apa? Kepada kematian. Tapi kalau kita mau taat kepada kebenaran, kita tahu siapa kebenaran itu, Tuhan Yesus. Maka kita jadi hamba Tuhan Yesus. Jadi kita harus benar-benar, kita ini dipimpin kepada apa? Kepada apa? Kita ini hamba siapa? Kita ini mau taat kepada siapa? Mau kepada kematian yang menuju kepada kematian. Kematian itu tidak sekedar mati, tapi binasa. Maut selama-lamanya, ataukah kita mau hidup untuk dipimpin kepada kebenaran. Jadi apapun yang kita serahkan untuk dituruti, terus menerus dituruti ya, akan membentuk kita menjadi serupa dengan itu. Serupa dengannya. Ada istilahnya, saya catat, istilahnya cecunguk. Cecunguk tuh bahasa Cirebon. Pokoknya kamu tuh cecunguknya si A gitu tuh. Karena nurutin yang jelek itu. Cecunguk gitu. Itulah bahasanya. Nah, dosa yang menguasai kita ini akan membentuk karakter kita. Ya, apakah kita pembohong, apakah kita penipu, apakah kita pecundang, apakah kita ini orang yang seneng gosip, penggosip gitu ya. Banyaklah pokoknya, banyak hal-hal yang saudara ngerti sendiri ya. Nah, perbuatan dosa berulang-ulang ini memberi hak yang sah kepada si setan. Ya, pada kuasa roh jahat untuk masuk. Nah, roh jahat ini masuk
menambahkan keinginan terus-menerus untuk berbuat dosa. Jadi tadinya kita dikuasai oleh sesuatu yang dari luar, misalnya ya, tadi saya bilang film ya. Misalnya apalagi sekarang banyak ada YouTube, ada Instagram. Kalau kita dipengaruhi oleh yang dari luar, Instagram atau YouTube atau apalagi lah TikTok tak pembuh lah. Pokoknya itu ya, dari luar masuk karena kita senang. Lama-lama kita senang masuk lagi. Karena senang berulang-ulang terus, akhirnya godaan itu tidak dari luar saja, tapi dari dalam. Dari dalam ini membuat kita kepengen lagi. Terus menerus membuat kita melakukannya. Jadi ada dari luar, ada dari dalam. Dan itu kita harus menyadari benar-benar ya. Godaan dari dalam itu kalau sudah masuk sulit untuk dibuang. Sulit tapi bukan tidak bisa. Bisa asal benar-benar kita mau. Sungguh-sungguh kita mau lepas. Kalau cuma sekedar lepas sebentar. Seperti orang kalau altar call, majulah banyak-banyak. Bertobat sebentar. Nanti kapan lagi dia balik lagi ke rumah. Kenapa? Karena tidak punya akar firman. Tidak punya akar. Dan kita semua, kita harus terus ada dalam kebenaran yang memimpin kita kepada kehidupan. Ya. Itu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Hawa nafsu. Orang nih yang bernafsu. Hawa nafsu yang menuntut untuk diberi makan. Jadi kita godaan yang dari dalam ini menuntut untuk terus menerus kamu melakukan ini, ayo kamu lakukan, lebih banyak lagi dosa. Itu kalau dari dalam sudah menuntut. Kita lihat Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi dari dalam keinginannya sendiri. Karena apa? Karena sudah terseret, sudah diseret dan dipikat oleh keinginannya. Terus ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dituruti, ia melahirkan dosa, melakukan dosa. Dan apabila dosa itu terus menerus sudah matang, ia melahirkan maut alias kematian. Itu harus kita sadari senantiasa. Jangan ngulang-ngulang apa yang melanggar perintah Tuhan, apa yang melanggar hukum-hukum Tuhan ya. Maka kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau bertobat, kita mau bertobat dan menghardik semua yang roh jahat. Hardik roh jahat itu keluar dan kita minta Roh Kudus supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Sehingga pintu masuk yang tadinya kita buka itu ditutup oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus. Kita lihat Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku, Yesus, telah datang ke dalam dunia. Ingat, Yesus telah datang sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya. Jadi orang percaya nih ya. Orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi ada orang-orang yang sudah percaya tapi masih tinggal di dalam kegelapan. Padahal Yesus ngomong, Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi kalau terang, misalnya terangnya ada di situ ya, di kamera gitu ya. Nah, misal terang itu ada di situ ya. Kitanya nih jauh dari kamera, jauh dari terang. Mungkin pergaulan entah karena hal-hal yang kita lakukan gitu ya. Orang kalau punya kesalahan itu biasanya menjauh, tidak menyadari, hanyut ya. Nah, Yesus datang, firman Tuhan datang dalam hidup kita. Kalau kita percaya firman, jadi jangan sekedar belajar firman, ngerti firman, hafal firman, tapi harus datang kepada terang. Supaya yang gelap di dalam kita, yang tersembunyi yang gelap di dalam kita, senantiasa diterangi oleh firman, kita sadar, kita datang kepada terang. Sehingga semua kegelapan yang ada dalam hidup kita ini nyingkir.
Jadi harus datang kepada terangnya. Bukan sekedar saya tahu ini, saya tahu ini itu. Enggak. Coba lihat di firman-Nya, saya rada agak lupa di mana. Yesus bilang, kamu itu harus datang kepada terang. Jadi bukan sekedar ngerti, sekedar ya taulah, saya taulah, tapi enggak datang kepada Yesusnya, enggak beroleh hidup. Yesusnya itu hidup, Yesus itu hidup ya. Yesus datang untuk memerdekakan kita, tetapi kita harus tahu kebenaran. Orang Kristen yang tidak tahu kebenaran, kalau saya bilang bukan orang Kristen, jadi kita harus tahu kebenaran. Yesus itu adalah kebenarannya. Jadi kita harus tahu kebenaran, kemudian kita menerapkan kuasa kebenaran itu, kuasa salib Kristus atas setiap akar masalah kita. Akar masalah kita apa? Kelemahan kita apa? Kebiasaan dosa kita apa? Itu punya akar. Akarnya apa? Nah, kita harus datang menerapkan salib Kristus. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Tuhan, aku akui bahwa itu membuat pertukaran dalam hidupku ya. Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya. Kita lihat ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini Yesus ngomong sama kita ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dikatakan tetap. Jadi kalau orang percaya harus tetap dalam firman Yesus, firman Tuhan. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita seperti ranting nempel, kita mau kepada pokok anggur, kita mau hidup kita berbuah, kita nempel pada pokok anggur itu, dan kita terus-menerus mendapat makanan dari pohonnya. Kita akan tahu kebenaran, kita akan melakukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bukan kekuatan kita, tapi kebenaran, firman Tuhan yang akan memerdekakan kamu. Yesus ngomong umpama, Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Ya, yang diterangkan oleh Ibu Abigail itu contoh dalam Alkitab itu jelas ya, yaitu tentang seorang wanita ya, yang dia kedapatan dia berbuat zina, diketahui oleh imam-imam. Lalu wanita itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan dalam Alkitab dikatakan kalau orang berbuat ini harus dirajam. Nah, lalu kan Tuhan katakan siapa yang nggak pernah berbuat dosa kamu ngerajam pertama kali. Nah, diceritakan di situ nggak ada satupun yang berani karena mereka merasakan nggak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Lalu Tuhan itu jongkok nulis-nulis. Nah, ini yang bikin masalah. Kadang-kadang saya berpikir begini, yang ditulis Tuhan itu kira-kira apa? Ya, kan dikatakan dalam Alkitab Tuhan itu nulis di di tanah. Ya. Wanita itu bisa baca apa yang ditulis di situ. Ya. Salah satu hal saya itu bisa menebak ya yang ditulis Tuhan Yesus. Sebab apa? Karena wanita ini dengan melihat tulisan Yesus, dia tahu ini pribadi yang sangat berbeda. Itu yang menggaris dalam hidupnya. Saya yakin yang ditulis Tuhan Yesus adalah kasih. Aku mengasihimu. Sehingga perempuan ini bisa membedakan antara orang Farisi ahli Taurat yang menuduh dia tidak mengasihi dia, dianggap sampah. Tapi ada satu pribadi
yang mengatakan aku mengasihimu. Ya. Nah, lalu kan dikatakan, Tuhan katakan, tidak ada orang yang melempar batu kepada kamu, nggak ada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, aku pun tidak akan lakukan hal itu. Satu hal, jangan berbuat lagi. Nah, sebenarnya wanita ini, itulah kalau saya bisa menggambarkan, itulah dia punya pengalaman dengan Tuhan yang membuat dia itu orang yang pertama kali ketemu Yesus di kuburan. Waktu Yesus bangkit, awal yang pertama kali siapa yang ditemuin? Wanita ini. Nah, kenapa wanita ini sampai mempunyai kasih yang begitu luar biasa? Dia tahu yang mengasihi dia dan memperhatikan dia adalah Yesus. Maria Magdalena. Jadi kita harus tahu Tuhan itu sangat mengasihi. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan, jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya kalau kita punya pengalaman yang sangat menggaris dalam hidup saudara dan saya, pasti kita tidak akan bakal menyakitkan hati Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu, untuk kami ini tidak bergelimpangan dengan dosa setiap kali, dengan segala kebiasaan yang seringkali kami tidak bisa terlepas. Hanya satu pribadi yang mengasihi kami, yang mau mengampuni dosa kami. Tapi satu hal buat kami, lari kepada terang itu, lari kepada kebenaran itu. Terima kasih Bapa, beri kepada kami roh kemampuan untuk kami lari kepada kebenaran itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat penyembahan pujian. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat suasana yang indah di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menolong akan saudara-saudara sepupu kami yang saat ini mungkin akan merayakan akan lebaran. Tapi juga banyak anak-anak Tuhan yang lain yang juga ingin untuk berlibur. Engkau yang akan menolong Tuhan. Biarlah tidak ada roh maut di antara mereka sehingga mereka dapat selamat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, untuk keadaan bangsa dan negara kami, untuk politik negara kami, untuk segala suatu peraturan-peraturan yang satu dengan yang lain kadang-kadang bertentangan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, tolong Tuhan, Engkau turut campur, Engkau berdaulat atas bangsa kami, terutama semua peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang yang bakal dikeluarkan. Biarlah Engkau yang akan mengatur semuanya. Engkau yang akan menyaring Tuhan mana yang baik buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa untuk semua kepala-kepala daerah, dari yang terbawah sampai yang tertinggi. Mohon anugerah-Mu supaya mereka takut dan gentar kepadamu. Terima kasih Bapak, kami sungguh yakin bahwa Engkau akan berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memberikan kepada bangsa dan negara kami keamanan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap oknum-oknum yang tidak puas dengan segala sesuatu, yang ditunggangi dengan perkara-perkara roh ketidakpuasan. Bapa, taburkan damai sejahtera-Mu, beri roh kesadaran Tuhan, untuk jangan menghancurkan bangsa ini.
Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk keadaan cuaca saat ini, untuk segala rencana-rencana kuasa kegelapan untuk menghancurkan dan mengacaukan akan keadaan cuaca saat ini, sehingga banyak terjadi gempa bumi, terjadi longsor, terjadi banjir. Tuhan, kami mohon apapun yang terjadi, Engkau akan membuat secara minimal. Engkau akan selamatkan Tuhan bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka diluputkan apabila menghadapi akan perkara-perkara ini. Bapa, kami juga berdoa untuk lawatan. Biarlah terjadi lawatan di pulau-pulau, terjadi lawatan di Uganda, terjadi lawatan di 5 benua. Mohon anugerah-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang akan berjalan mendahului kami di dalam melakukan pelayanan ke pulau-pulau dan ke benua-benua. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang, kami mohon dilayakan. Multiplikasi terjadi dalam hidup kami, sehingga berkat itu melimpah dalam hidup kami. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, bahkan berkelipatan kali ganda. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak keajaiban, ini minyak supranatural, dan biarlah saat kami mengurapi, supranatural terjadi dalam hidup kami, keajaiban terjadi dalam hidup kami, kemustahilan terjadi dalam hidup kami. Semua masalah, sakit penyakit kami akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah dalam hidup kami, pada mata kami, pada telinga kami Tuhan. Bibir mulut kami juga kuasai hati kami. Tuhan, Kau tahu kebiasaan yang tidak baik yang membuat kami berbuat dosa. Engkau hancurkan dengan minyak keajaiban ini. Kau berkati pekerjaan kami hari ini Tuhan, sehingga kami menerima berkat-Mu secara utuh. Kau memberkati perjalanan kami, sehingga kaki kami tidak tersandung. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau melayani dan melakukan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.